kecil di dunia, meski ku tiada emas dan harta, tapi di sana kelak di dalam surga Yesus sediakan istana mulia. Ku dapat tempat kediaman di surga. Betapa indah, tiada terduga. Tempat yang senang, penuh damai di surga. Bersama Yesus ku bahagia. Bersama Yesus ku bahagia. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu yang indah di pagi ini. Kami dalam keadaan yang sehat, terbangun dengan kekuatan yang baru. Rindulah kami untuk belajar firman. Kuasa Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin, amin. Oke, pagi ini kita bergembira lagi oleh karena kita akan mendengarkan bacaan firman Tuhan. Bacaan renungan pagi dengan judul Melalui Kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, melalui kuasa Roh Kudus. Ayat tema firman Tuhan berbunyi demikian. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayatnya yang ke-14. Penjelasannya, Roh Kudus meninggikan dan memuliakan Juru Selamat. Sudah menjadi tugasnya menyatakan Kristus, kesucian, kebenarannya, dan keselamatan besar yang dapat kita miliki melalui Dia. Yesus berkata, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayatnya yang ke-14. Roh kebenaran itulah satu-satunya guru yang paling baik tentang kebenaran ilahi. Betapa Allah memperhatikan umat manusia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu mati bagi mereka, lalu mengutus Roh Kudusnya menjadi guru manusia, serta penuntun yang terus-menerus. Buku Kebahagiaan Sejati, halaman 113. Sebelum mempersembahkan dirinya sebagai korban, Kristus mencari pemberian yang paling penting dan sempurna hendak dikaruniakannya kepada para pengikutnya. Suatu pemberian yang akan memudahkan mereka memperoleh sumber anugerah yang tiada batasnya. Sebelum ini roh sudah ada di dalam dunia. Sejak dari mulanya pekerjaan penebusan, ia sudah sedang menggerakkan hati manusia. Tetapi sementara Kristus di dunia, murid-murid tidak merindukan penolong lain. Nanti pada waktu mereka kehilangan hadiratnya, barulah mereka merasakan perlunya roh. Dan pada waktu itulah ia akan datang. Roh Kudus mewakili Kristus, tetapi tidak memakai kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat hadir pada setiap tempat secara pribadi. Sebab itu, demi kepentingan merekalah ia harus pergi kepada Bapa dan mengutus Roh sebagai penggantinya di bumi. Dengan demikian tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan karena tempatnya dan hubungannya secara pribadi dengan Kristus. Oleh Roh itu, Juru Selamat akan dapat didekati oleh semua orang. Dalam pengertian ini, ia akan lebih dekat kepada mereka daripada jika ia tidak naik ke surga. Di mana saja kita berada, di mana saja kita pergi, ia atau Roh senantiasa di sebelah kanan kita untuk menyokong, menguatkan, memapah, dan menggembirakan. Buku Alfa dan Omega jilid 6, halaman 311 dan juga 312. Saudara-saudara, inilah kuasa Roh Kudus. Mari kita gunakan penolong yang setia ini, yang adalah Allah sendiri, Roh Kudus, yang akan menguatkan kita, yang akan menyokong kita, yang akan memberikan kegembiraan kepada kita, yang akan menghibur kita.
Mari kita berdoa hari ini supaya Tuhan karuniakan Roh Kudus dan Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan kita sebagai Allah penolong bagi kita. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya, sana aku sentosa dan berbahagia, dengar malaikat nyanyi lagu dari surga, nama Yesus dipuji di atas laut kaca. Selamat di lengan Yesus dan diribaannya, sana aku sentosa dan berbahagia. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih firman-Mu menguatkan iman kami pada pagi hari ini. Ada penolong bagi kami, yaitu Allah Roh Kudus, yang akan menguatkan kami, yang akan mengembirakan kami, yang akan menghibur kami, bahkan menuntun kami untuk apa yang harus kami lakukan pada sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Diberkatilah secara khusus saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, diantaranya ada Ibu Delin Ombeng, yang saat ini sementara dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dalam keadaan sakit. Kemudian juga ada saudara Osbert yang dalam keadaan sakit, bahkan juga saudara-saudari kami yang lain. Hamba doakan biar kiranya Tuhan akan menguatkan mereka. Jamahan tangan kasih-Mu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Hari ini ada seorang bapak, yaitu Bapak Bambang yang berulang tahun. Hamba mau doakan Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan panjang umur, dengan kegembiraan dan sukacita. Dan biar kiranya Tuhan sudah berkati kehidupannya di tahun-tahun yang sudah lewat. Maka pada tahun-tahun mendatang yang ada di depan ini, berkat yang sama juga akan menjadi bagiannya. Berkat sukses dan berhasil, umur panjang menjadi bagian Bapak Bambang. Hari ini semua umat Tuhan yang berdoa, yang beribadah, kami akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan melalui malaikat surga yang melindungi kami. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan fisik, kami diberikan kekuatan iman selalu. Pekerjaan kami, profesi kami yang berbeda-beda, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan Tuhan jaga dan pelihara berkati kami, sehingga kami memperoleh yang terbaik untuk hari ini. Terpujilah nama Tuhan, ini doa dan sembahyang kami. Damai berkat melalui kasih Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus, kasih Roh Kudus, penghibur sejati, menjadi bagian kami saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin, amin. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan ibadah selanjutnya. Shalom.